Ya, kita wudhu bersamaan. Ya, apa maksudnya ya? Maksudnya adalah kalau mendengar itu jangan cuma sebelah telinga, harus bersama. Orang zaman sekarang ini itu gampang sekali digiring opininya. Mendengar gosip ini, gosip itu, langsung ditelan bulat-bulat. Padahal belum tentu. Yang berita burung tuh belum tentu benar, ya. Begitu juga yang ada di media sosial. Belum tentu di media sosial. Ya, macam-macam di media sosial tuh. Dan parahnya orang zaman sekarang ini mengaku korban padahal dia adalah pelakunya. Banyak orang mengaku korban, saya korban Pak, padahal pelakunya itu. Naudzubillah min dzalik. Framing itu banyak sekali. Bahkan terkadang sudah sudah wartawan, kewar-kewar nih. Polisi, kewar-kewar, wartawan, kewar-kewar. Ternyata salah semuanya. Banyak gak begitu? Banyak sekali, nggak 1-2 itu. Nggak 1-2. Framing namanya. Orang menjatuhkan, apalagi zaman sekarang ini orang mencari itu bukan kebenaran. Kita ini sukses nih. Orang-orang itu bukan mencari kebenaran kita. Orang-orang itu mencari kesalahan kita. Kesalahan kita sekali habis itu digorengnya habis-habisnya. Padahal belum tentu. Nah, makanya telinga ini bahaya. Paling susah untuk dijaga dari maksiat itu telinga. Nah, oleh karena itu filosofi kenapa kalau mengusap telinga itu bersamaan? Jawabannya adalah supaya kita itu kalau mendengar berita jangan menggunakan sebelah telinga aja. Bahasa kitanya dicek and recheck dulu. Dicek and recheck. Baik di media sosial, berita burung, ya, apa saja. Apalagi di media sosial, wartawan berapa kali salah, polisi berapa kali salah, nangkap salah. Yang baru-baru terjadi ini kan ramai dari berita itu. Ada seorang putri seorang anak perempuan diperkosa, dipatahkan tulangnya atau apa semuanya. Nah, bapaknya menangis-nangis, pokoknya minta untuk keadilan, dimutilasi dan sebagainya. Ternyata siapa yang melakukannya? Tidak lain, bapaknya sendiri. Ramai berita itu. Wartawan sudah rame-rame mengutuk ini, sekalinya pas diperiksa, yang bapaknya sendiri. Nah, bayangkan itu zaman sekarang, ngeri zaman sekarang. Orang mengaku korban padahal dia tersangkanya, dia adalah pelakunya. Nah, jadi hati-hatilah berita-berita itu. Nah, oleh karena itu telinga tadi walaupun dia hukumnya sunnah untuk dibasuh bahkan 15 kali. Kenapa? Karena telinga itu paling susah untuk dijaga dari perbuatan maksiat. Baik, lain mata. Kalau mata itu adalah anggota badan yang paling sangat membekas ke dalam hati, itu mata. Anggota badan apa yang paling sangat membekas ke dalam hati? Mata. Orang bermaksiat di mata, itu sangat membekas di hati. Nah, makanya juga mata ini repot juga. Ada seorang perempuan, anak kecil, hafal Quran, buta. Itu yang Indonesia menghafal hafiz Quran, kan hafiz Indonesia itu. Lomba itu ada anak perempuan buta, hafal Quran. Irfan Hakim mewawancarainya. Lalu ditanya nih, Irfan Hakim nanya, bahasa kitanya, kalau seandainya ada orang donorkan mata, bahasa kitanya ya,
Allah memberikan engkau kesembuhan untuk bisa melihat. Kamu mau nggak sembuh? Apa dia bilang? Katanya nggak mau. Dengan polosnya dibilang nggak mau. Jadi tetap buta. Iya, mau tetap buta. Apa dia bilang? Ditanya, kenapa engkau mau tetap buta? Supaya nggak bisa melihat maksiat. Supaya tidak bisa melihat maksiat. Irfan Hakim yang menanya itu menangis dia. Juri-juri nangis. Artinya berapa banyak kita ini telah melakukan dosa yang sangat membekas ke dalam hati dari sebab mata tadi. Dari sebab mata tadi. Anak ini polos, balik aja belum. Tapi dia tahu dosanya. Dia disuruh sembuh, matanya nggak mau, dia mau buta aja katanya. Menghafal Quran pakai kaset, pakai tipe keder gitu. Nah, MP3 atau apa istilahnya itu. Hafal dia. Dan dia tahu dosa yang dihasilkan dari mata. Dan kita ini terlalu banyak dosa ya. Nah itu. Kemudian anggota tubuh mana yang bisa merusak orang? Ya, bukan. Anggota tubuh mana yang bisa merusak diri sendiri? Nah, yang bisa merusak diri sendiri. Anggota mana itu? Mulut. Mulutmu adalah harimau. Kita tuh salah ngomong bahaya. Salah ucap bahaya. Apalagi orang zaman sekarang ini sensitif sekali. Kenapa sensitif? Karena tekanan hidup berat. Nah, bensin susah, apa susah. Barang-barang naik, gaji nggak naik-naik. Ya. Serba mahal, semuanya serba susah. Kalau dulu orang banyak maulidan di rumah-rumah, jangankan di masjid, di rumah-rumah tuh banyak. Padahal sekarang ini orang maulidan cuma di masjid aja. Masjid, langgar di rumah, nanti aja lah tahun-tahun akan datang. Berat. Ya, berat sekarang. Ikut nyumbang aja katanya. Kenapa hidup? Nah, begitu tekanan hidup berat, selek sedikit aja, berkelahi. Gara-gara mulutmu adalah harimaumu. Jadi anggota tubuh yang membahayakan diri sendiri adalah mulut. Nah, kemudian ada lagi anggota tubuh yang merusak orang lain, membahayakan orang lain. Kalau anggota tubuh ini dibawa ke maksiat, maka dia bukan merusak dirinya, merusak orang lain. Anggota apa itu? Tangan. Tangan ini bahaya. Orang merusak orang itu dengan tangan. Menipu, menggunakan timbangan, takaran, ukuran, tanda tangan, ngitung duit, apa semuanya itu pakai uang. Pakai tangan maksudnya. Orang-orang korupsi itu mainnya di tangan. Secara hakiki, secara kasat mata tangan, tapi secara maknawi adalah kekuasaan. Orang yang membantu dengan tangan itu untuk orang lain, tapi juga bisa merusak orang lain itu dengan tangan. Nah, oleh karena itu kata ulama, kita katakan tadi ya, anggota tubuh yang paling banyak kena air wudu adalah apa ya? Telinga kan? Tapi ada yang paling banyak lagi kena air wudu. Apa itu? Telapak tangan. Kita basuh aja pakai tangan. Ini basuh tangan pakai tangan. Kepala pakai tangan. Kenapa? Karena efeknya tangan ini kalau salah-salah bisa merugikan orang lain. Tapi kalau mata, kalau telinga, kalau mulut, efeknya ke diri sendiri. Orang yang membuat maksiat itu ke diri sendiri. Tapi kalau tangan salah-salah melangkah, salah-salah menggunakan, maka efek jeleknya itu ke orang lain. Efek kerusakannya itu ke orang lain. Makanya pada saat wudu, telapak tangan inilah yang paling banyak kena air wudu.